Ini adalah sebuah kisah mistis yang dialami seorang wanita setelah menerima paket misterius. Begini kisah selengkapnya. Malam itu, Rina baru saja selesai mencuci piring ketika suara bel rumahnya berbunyi. Ia melihat jam dinding, sudah hampir pukul 9 malam. Siapa yang kirim paket selarut ini? Gumamnya. Di depan pagar, seorang kurir berdiri dengan wajah datar, menyerahkan sebuah kotak kecil berbalut kertas coklat. Paket untuk Bu Rina. Tapi saya nggak pesan apa-apa, Mas. Kurir itu hanya mengangkat bahu. Alamatnya benar, nama ibu juga benar. Silakan diterima. Setelah menandatangani paket, Rina membawa kotak itu ke dalam rumah. Ada perasaan tidak enak yang menjalar di tengkuknya. Paket ini tidak memiliki nama pengirim. Dengan sedikit ragu, ia mulai membuka kertas pembungkusnya. Begitu kardusnya terbuka, jantungnya hampir berhenti. Di dalamnya ada sebuah boneka jerami, ukurannya sebesar lengan, tapi bentuknya aneh. Kepalanya penuh dengan paku berkarat, sementara perutnya terlilit benang hitam kusut. Rambut manusia menempel di kepalanya, berbau amis seperti belum lama dipotong. Bulu kuduk Rina langsung berdiri. "Siapa yang ngirim ini?" bisiknya. Ia mencoba menganggapnya lelucon. Mungkin prank dari teman atau saudara yang iseng. Namun malam itu, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Saat tidur, tubuhnya tiba-tiba panas dingin. Rasa nyeri menusuk perutnya, seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Ia mencoba bangun untuk minum air, tapi seluruh tubuhnya terasa berat. Di kamar yang gelap, ia mendengar suara samar, bisikan halus yang seolah berasal dari dalam boneka itu. "Pergi, pergi." Rina menutup telinganya dan memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasinya. Keesokan harinya, tubuh Rina mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering merasa sakit kepala hebat, nyeri di persendian, dan perutnya terasa mual setiap kali makan. Tak hanya itu, ia mulai menemukan hal-hal mengerikan di rumahnya. Di dapur, ia melihat cacing keluar dari wastafel, meskipun semalam sudah dibersihkan. Di kasurnya, ada jejak tangan hitam yang muncul entah dari mana. Suaminya Anton, yang awalnya menganggap Rina hanya kelelahan, mulai ikut merasakan keganjilan. "Kamu yakin gak pesan paket itu?" tanya Anton suatu malam. "Enggak, Mas. Sumpah, aku gak pesan apa-apa." Mereka mencoba mencari nomor kurir yang mengantar paket, tapi tak ada hasil. Bahkan saat bertanya ke pihak marketplace, tidak ada catatan transaksi atas nama Rina. Rina semakin ketakutan. Karena kondisi Rina semakin parah, setiap malam ia terbangun dengan tubuh penuh lebam tanpa sebab. Anton akhirnya membawa Rina ke seorang dukun yang terkenal bisa menangani hal-hal gaib. Begitu melihat Rina, dukun itu langsung mengerutkan kening. "Ada yang mengirim santet untukmu, Bu," katanya serius. "Dan mereka melakukannya lewat internet." Anton terkejut. "Santet online?" Dukun itu mengangguk. "Sekarang banyak yang melakukan ritual hitam lewat media digital. Ada yang menjual santet di marketplace. Mereka hanya butuh nama dan alamat korban." Rina langsung gemetar. "Tapi siapa yang mau menyantet saya?" Dukun itu hanya menghela napas dan memejamkan mata. Ia mengambil sesajen dan membakar kemenyan. Asap putih memenuhi ruangan, lalu suara erangan lirih terdengar dari dalam boneka jerami yang dibawa Rina. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sendiri. Anton dan Rina mundur ketakutan saat melihat paku-paku di kepala boneka itu mencair seperti lilin. Dari perutnya, keluar cairan hitam pekat yang berbau busuk. Orang yang mengirim santet ini membayarnya dengan niat penuh kebencian, kata dukun itu. Tapi kita bisa mematahkan kutukannya. Ia melantunkan doa-doa sambil membakar boneka itu. Rina menjerit kesakitan saat tubuhnya mendadak terasa terbakar. Tapi tak lama kemudian, rasa sakitnya perlahan menghilang. Setelah ritual selesai, dukun itu menatap mereka dengan serius. "Kalian harus lebih berhati-hati. Dunia sudah berubah. Ilmu hitam sekarang bisa dibeli dengan sekali klik." Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Rina mulai membaik.
Tapi satu misteri masih menghantuinya. Siapa yang mengirim santet itu? Suatu malam, Anton mencoba iseng membuka marketplace dan mengetikkan kata kunci yang aneh, santet jarak jauh. Hasil pencarian membuat bulu kuduknya berdiri. Ada banyak toko yang menjual jasa santet dengan berbagai metode. Beberapa bahkan menawarkan garansi jika korban belum menunjukkan gejala dalam waktu seminggu. Saat Anton menggulir layar lebih jauh, ia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di salah satu ulasan produk, ada testimoni seseorang yang menuliskan, "Sudah sampai, terima kasih, tinggal menunggu hasilnya." Dan di bawahnya, nama pemesan yang tak asing, seseorang yang pernah bermasalah dengan Rina di masa lalu. Anton menelan ludah, lalu mematikan ponselnya. Mereka mungkin sudah selamat kali ini, tapi siapa yang tahu? Apakah ancaman itu benar-benar sudah berakhir? Beberapa minggu setelah ritual di rumah dukun, Rina mulai merasa lebih baik. Tubuhnya yang sebelumnya lemas perlahan kembali bertenaga. Tak ada lagi lebam-lebam misterius di kulitnya, dan mimpi buruk yang sering datang mulai berkurang. Tapi, Anton tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Awalnya ia mengira itu Rina yang ke kamar mandi, tapi saat melirik ke samping, istrinya masih tidur. Dengan hati-hati, Anton mengambil ponselnya dan menyalakan senter. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, jantungnya berdegup kencang. Begitu sampai di ruang tamu, langkahnya terhenti. Di tengah ruangan, tepat di atas meja, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah boneka jerami baru, persis seperti yang dulu mereka terima, kini tergeletak di sana. Anton mundur selangkah. Tubuhnya terasa kaku. Bukankah boneka itu sudah dihancurkan? Sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, terdengar suara napas berat di sudut ruangan. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu. Di sana, berdiri sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Anton ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat ke arahnya. Angin dingin menyambar wajahnya, dan ruangan seketika terasa menyesakkan. Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, Anton terbangun di sofa dengan kepala pening. Rina menemukannya dalam keadaan pingsan. Setelah mendengar cerita suaminya, wajahnya langsung pucat. "Kita harus melakukan sesuatu, Mas. Ini belum berakhir." Rina merasa semakin takut. Ia kembali mengalami sakit misterius. Kali ini lebih parah. Setiap malam ia mendengar suara-suara berbisik di telinganya. Terkadang ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bahkan ia pernah mendapati dirinya terbangun di tengah malam dengan darah keluar dari telinganya tanpa sebab. Setiap kali mereka membuang boneka jerami itu, boneka baru muncul lagi di rumah mereka. Seolah seseorang terus mengirim santet tanpa henti. Anton dan Rina akhirnya sadar bahwa usaha mereka ke dukun tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Santet ini bukan sekadar kiriman manusia, tapi juga melibatkan gangguan dari makhluk gaib. Mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Anton dan Rina mulai lebih rajin sholat, membaca Al-Quran, dan berusaha memperbaiki ibadah mereka. Mereka juga mendatangi seorang ustadz untuk meminta bantuan ruqyah syar'iyah. Ustadz itu mendengarkan cerita mereka dengan serius, lalu berkata, "Santet hanya bisa masuk jika kita punya celah dalam hati. Kalian harus benar-benar berlindung kepada Allah. Perbanyak istighfar, sholat malam, dan bacaan Al-Quran di rumah." Ustadz itu kemudian melakukan ruqyah di rumah mereka. Ia membaca ayat-ayat suci dengan lantang, lalu meniupkannya ke air dan memercikkannya ke sudut-sudut rumah. Saat ruqyah berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, Rina menjerit dan memegangi perutnya. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya memerah, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. "Kalian tidak akan bisa menyingkirkanku."
Anton mundur dengan mata melebar. Itu bukan suara istrinya. Suara itu berat, serak dan terdengar seperti berasal dari dua orang sekaligus. Ustadz tetap tenang. Ia mendekat dan membaca surat Al-Baqarah 255 ayat kursi di telinga Rina. Tiba-tiba tubuh Rina melayang sedikit dari tempat duduknya, lalu jatuh dengan keras. Ia muntah cairan hitam yang sangat bau. Dalam cairan itu terlihat sesuatu, sehelai rambut panjang yang melilit paku berkarat. Anton hampir muntah melihatnya. Ustadz mengusap kepala Rina. Alhamdulillah, gangguan ini mulai melemah. Tapi kalian harus tetap istiqomah. Setelah ruqyah dilakukan beberapa kali, gangguan mulai berkurang. Rina tidak lagi mengalami sakit misterius. Boneka jerami berhenti muncul, dan bayangan hitam yang selalu menghantui rumah mereka menghilang. Namun ada satu hal yang masih menghantui pikiran mereka. Siapa yang memesan santet ini? Anton akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja di dunia IT, mereka berhasil melacak toko online yang menjual santet itu. Hasilnya mengejutkan. Ternyata pesanan itu dilakukan oleh seseorang yang sudah mereka kenal baik, mantan rekan kerja Rina yang dulu pernah berselisih dengannya. Orang itu pernah sakit hati karena merasa Rina merebut promosi yang seharusnya ia dapatkan. Karena dendam, ia memesan santet lewat marketplace gelap di internet. Anton dan Rina tidak ingin membalas dendam. Mereka hanya bisa berdoa agar orang itu sadar sebelum mendapatkan balasan atas perbuatannya. Sejak saat itu, mereka semakin memperkuat keimanan dan menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran hidup. Mereka sadar bahwa satu-satunya perlindungan sejati adalah dengan semakin dekat kepada Allah. Malam-malam mereka kembali tenang. Namun di luar sana, siapa yang tahu? Mungkin masih ada orang-orang yang dengan mudah memesan santet hanya dengan sekali klik.